Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai basis data. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, kelas A, NIM 196714006, angkatan 2019, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dari Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. A. Konsep pengorganisasian file. Menurut pendapat ahli yaitu Kenneth tahun 2008, sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit atau bits menuju field record dan basis data. Sebuah bit mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Sekumpulan bit disebut bit mewakili sebuah karakter tunggal yang dapat menjadi huruf, angka, atau simbol lainnya. Pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, sekumpulan kata atau bilangan lengkap seperti nama atau usia seseorang. Dinamakan field, sekumpulan field yang saling berhubungan, seperti nama siswa, mata kuliah yang diambil, tanggal, dan nilainya berkumpul menjadi sebuah rekor. Kumpulan rekor yang jenisnya sama dinamakan dengan file. B. Pengertian basis data. Menurut para ahli yaitu Kenneth tahun 2008, basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Ada beberapa komponen-komponen utama dalam sebuah sistem basis data. Yang pertama, perangkat keras, yaitu hardware. 2. Sistem operasi. 3. Basis data. 4. Sistem atau aplikasi perangkat lunak pengelola basis data. 5. Pemakai atau user. 6. Aplikasi atau perangkat lunak lain yang bersifat opsional. C. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system adalah perangkat lunak atau software yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses bagi program aplikasi. D. Struktur basis data hierarki. Menurut Sutejo tahun 2002, 107, basis data hierarki menggambarkan kumpulan rekor yang dihubungkan satu sama lain melalui hubungan berdasarkan pointer yang membentuk struktur pohon. Model ini memiliki kelemahan karena memungkinkan terjadinya redundansi atau duplikasi data yang banyak pada rekor derajat berikutnya. Struktur dasar basis data hierarki. 1. Kumpulan rekor-rekor yang secara logika terorganisir seperti struktur pohon dari atas ke bawah. Model ini banyak digunakan pada saat awal komputer database mainframe. Sistem ini banyak digunakan pada tahun 50-an dan 60-an, yang banyak digunakan oleh bank dan lembaga asuransi pada masa itu. 2. Lapisan paling atas bertindak sebagai induk atau root dari segmen yang tepat berada di bawahnya, dan lapisan bawah tidak bisa memiliki lebih dari satu root. 3. Segmen yang berada di bawah dari suatu segmen lainnya yang merupakan anak dari segmen yang ada di atasnya. 4. Struktur pohon mewakili urutan hierarki dari media penyimpanan pada komputer. E. Struktur data basis data jaringan. Set sebuah hubungan disebut set. Disebut set terdiri dari paling tidak dua macam rekor. 1. Rekor pemilik atau induk dan 1. rekor anggota atau anak. 1 set mewakili satu hubungan 1 M antara pemilik dan anggota. F. Struktur basis data relasional. Menurut Hansya tahun 2020, menurutnya pada model relasional, basis data akan disebar ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel terdiri atas
lajur mendatar yang disebut dengan baris data, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom di setiap pertemuan baris data, dan kolom itulah item-item data yang ditempatkan. Struktur basis data relasional muncul dari riset dasar menggunakan aljabar relasional yang dilakukan secara independen oleh CJDAT dan EF Coates. Struktur data ini merupakan yang paling umum digunakan organisasi-organisasi bisnis dewasa ini. Struktur basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai penunjuk atau alamatnya. Sebagai gantinya, relasi antara tabel yang bersifat implisit. G. Web database. Pada sistem web yang statis, halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi. Sementara itu, penambahan fasilitas seperti video atau audio dapat membuat alamat web tampak dinamis. Untuk membuat web yang bersifat interaktif, diperlukan fasilitas yang menerima respon dari pengguna. Pembangunan web yang interaktif dapat diupayakan dengan mengintegrasikan halaman web dan database yang manajemen sistem. 1. Database tidak terikat oleh web browser dan web server tertentu dalam penyajiannya. 2. Adanya jaminan keamanan dalam melakukan akses data. 3. Pendekatan terhadap arsitektur sistem terbuka. 4. Overhead aplikasi yang minimal. H. Data warehouse. Data warehouse atau gudang data merupakan sebuah database dengan peralatan pembuatan laporan dan query yang menyimpan data kini dan data historis yang dipadukan dari berbagai sistem operasional. Data ini akan digunakan untuk menyajikan laporan dan melakukan analisis guna mendukung pengambilan keputusan yang manajerial. I. Arsitektur basis data. Dalam pembangunan sistem basis data, analisis sistem harus dapat menentukan dalam model arsitektur mana basis data ini akan diletakkan. Di titik dari penempatannya, menurut Sutedjo tahun 2002, arsitektur basis data dapat dikategorikan 3 bagian, yaitu 1. Sistem basis data tunggal. Ini merupakan basis data dan aplikasi yang diletakkan pada komputer yang sama yang tidak berada dalam lingkungan jaringan. 2. Sistem basis data terpusat. Ini lokasi basis data secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu lingkungan jaringan. 3. Sistem basis data terdistribusi. Ini baik sebagian maupun secara keseluruhan terdistribusi di beberapa lokasi. Pada model ini, titik kritis pada sistem terpusat dapat dihindari. J. Penggunaan basis data gudang data. Menurut Kenneth tahun 2008, 277 gudang data atau data warehouse adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Di sini memiliki 3 bagian. 1. Data mart. Ini merupakan subset dari gudang data yang di dalamnya terdapat ringkasan atau porsi data perusahaan yang sangat terfokus ditempatkan dalam basis data terpisah untuk suatu populasi atau pengguna tertentu. 2. Intelijensi bisnis, analisis data multidimensi. Ini setelah data diambil dan diorganisasikan di dalam gudang data dan data mart, data dapat dianalisis lebih jauh. 3. Penggalian data. Ini merupakan menyediakan pengetahuan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh dengan memprosesan analisis online dengan cara menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi dalam basis data yang besar dan menyimpulkan aturan untuk memprediksi perilaku di masa depan. Itulah tadi video pembelajaran mengenai materi basis data. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.